Ya, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Nanti Ibu Gembala akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, senantiasa baru setiap hari. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur untuk Tuhan yang baik. Engkau sudah baik dan kami percaya Engkau tetap baik untuk selama-lamanya Tuhan. Bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan, apapun keadaan kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan buat orang-orang yang percaya. Kami percaya sebagai orang yang mengenal Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami, harapan kami hanya ada pada Yesus saja. Terima kasih malam hari ini, kami mensyukuri untuk kesempatan ini dan kami akan memulainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus, kami akan memulainya. Haleluya. Amin. Recording in progress. Shalom Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya tentunya. Luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita walaupun kita berbeda tempat saat malam hari ini, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan, satu di dalam roh Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah dengan jiwa kita yang selalu ingin merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Dari awal pujian ini, Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
wajahku memujimu, kekasih jiwaku memujimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Mari kita angkat pujian ini dari awal. dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru, musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru dari Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, puji
dalam baitmu, menikmati kasih. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Nikmati kasih. Haleluya, menikmati kasih. Mari kita sembah Tuhan. Kinaralama namanya sakarabaya kinaralamaya kinaralama namanya sakarabaya. Hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kau mengetahui setiap kami. Sinaralamaya sakaramaya sikiralamaya sa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Tiada bandingnya, tiada tandingnya kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau melihat setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau melihat setiap kami yang rindu akan mujizat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap kami yang rindu akan anugerah pengampunan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Besarlah kasih-Mu, besarlah anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau, kami percaya Engkau Tuhan.
Tuhan yang maha hadir dimanapun dalam keadaan apapun juga. Puaskan setiap hati kami dengan kehadiran dan jamahan-Mu, sebab hanya Engkau yang menyembuhkan kami. Damai yang segala segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan dengan berdoa sama-sama. Nanti salah seorang akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama mendukung dalam doa dengan kesungguhan hati. Nah, puji Tuhan, hari ini, malam ini saya minta untuk Ibu Herma akan membawa kita dalam doa syafaat untuk Indonesia dan Jawa Barat ya Bu ya, dan Kota Depok. Kita serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan akan memberikan berkat-Nya atas Indonesia. Mari silakan Bu. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan dan kami bangga Tuhan bila menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur Tuhan kesempatan yang baru Kau berikan untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk bersafaat Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Bukan kebetulan Bapa, kami ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempunyai kewajiban Tuhan Yesus untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Sebab di mana kota kami tinggal, di mana negara kami tinggal, di situ ada kemakmuran, di situ juga rakyatnya yang dipimpin Tuhan boleh makmur, dan kami ada di dalamnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan wakilnya juga jajaran para menteri Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Bapa. Berikan mereka hikmat melipat daripada-Mu ya Tuhan. Ajar mereka Tuhan, apapun Tuhan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan Tuhan untuk pembangunan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biar Engkau turut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Dan juga Tuhan, apapun Tuhan yang pada saat ini Tuhan yang berkecamuk Tuhan, masalah-masalah yang silih berganti Tuhan Yesus, baik lapangan pekerjaan Tuhan yang pada saat ini Tuhan lagi sangat berkurang ya Bapak. Oh Bapak, kami serahkan Tuhan para pemimpin-pemimpin kami,
supaya mereka bijak Tuhan mengatasinya Bapa, supaya ada pembangunan merata di seluruh rakyat Indonesia Bapa. Di setiap daerah Tuhan dibukakan lowongan-lowongan pekerjaan Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia semuanya boleh sejahtera Tuhan merata di seluruh bangsa kami Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus Bapak Gubernur kami Tuhan, Bapak Dedi Tuhan Yesus yang telah menjabat Tuhan untuk memimpin Jawa Barat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau juga Tuhan yang turut campur tangan Bapak. Biarlah hikmat daripadamu Tuhan terus atasnya Tuhan. Dan biarlah juga dia boleh bekerja Tuhan beserta jajarannya Bapak. Dengan penuh hikmat daripadamu dan penuh dengan rasa tanggung jawab Tuhan Yesus memimpin kota Jawa Barat ini Tuhan. Bapak, apapun Tuhan Yesus yang dikerjakannya Tuhan, Recording in progress. Bapak. Juga kami menyerahkan Tuhan kebijakan-kebijakannya Tuhan, biarlah juga Engkau turut campur tangan di dalamnya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan kota Depok Tuhan di mana kami tinggal Bapak. Engkau berkati, Engkau urati Tuhan, Bapak Wali Kota, juga wakil dan aparat-aparat yang lain Tuhan Yesus, untuk boleh Tuhan memimpin kota Depok Tuhan dengan hikmat dan marifat-Mu Tuhan, dengan bijaksana Tuhan, di mana Tuhan Yesus setiap hari Minggu telah diadakan Tuhan Car Free Day Bapa. Ini sangat berpengaruh Tuhan bagi umat-Mu Tuhan yang akan beribadah Tuhan Yesus. Tapi biarlah Tuhan, bukan hanya karena Car Free Day Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, mereka boleh tetap bergairah Bapa, tidak undur Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kuatkan Tuhan hati-hati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Depok ini Tuhan Yesus, penuh dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Engkau taruh pada hati-hati pada hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala sidang Tuhan, supaya boleh Tuhan memberikan jadwal yang terbaik tentunya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, supaya seluruh umat-Mu Tuhan tidak ada kendala untuk beribadah Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan kebijakan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan penuh dengan hikmat Tuhan untuk dapat Tuhan tetap setia kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pembangunan Tuhan seluruh kota Depok Tuhan Yesus, baik pendidikan, baik kesehatan Tuhan, baik keamanan Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau turut campur tangan di dalam Tuhan. Engkau yang menjagai anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, dimanapun kami tinggal Tuhan. Biarlah tempat-tempat anak-anak-Mu yang tinggal Tuhan semua dalam keadaan aman Tuhan, tanpa ada apapun Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan boleh hidup damai di antara berbagai suku, berbagai agama Tuhan di sekitar kami Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan pembangunan kota Depok dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, biarlah bersatu hati Bapa, tidak membanding-bandingkan atau membawa bendera masing-masing, tetapi boleh bersatu hati Tuhan, membawa jiwa-jiwa lebih lagi kepada-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Herma. Nanti doa kedua Ibu Sarah, nggak tahu yang ada di akun ini Bu Sarah sama Pak Har atau siapa. Salah satu aja Bu ya Pak. Kita naikkan pujian. Nah nanti doa untuk gereja kita GBS 56, Gembala dan komisi-komisinya dan serta jemaat. Kita doakan apapun pergumulan mereka. Tentunya kalau Tuhan mengizinkan pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah kita akan doakan nanti, sebelumnya kita akan naikkan pujian. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagimu, aku tersungkur menyembah-Mu, hanya kemuliaan sekali lagi. Memenuhiku, hadirat
hanya kemuliaan ku nampak, hanya kemuliaan-Mu. Mari silakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan lewat Zoom Tuhan, lewat udara Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami akan berdoa untuk doa syafaat Tuhan, untuk gereja kami Tuhan, Eslimanan Tuhan. Kau berkati semua jemaat yang ada Tuhan, dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarganya Tuhan. Kau berkati senantiasa terus. Amen. Berikan hikmat, berikan kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang diinginkan, apa yang diminta, supaya Tuhan Kau mencukupkan apa yang diperlukan Tuhan. Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati semuanya, keluarganya Tuhan. Terus berikan hikmat melipat Tuhan. Kau berikan juga Tuhan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada, ketua-ketua komsel, ketua PBI, ketua YUT, ketua profesi Tuhan. Kau berkati Tuhan senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan kegiatan yang ada di gereja kami ini terus Tuhan Kau berkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada Tuhan, dari yang tertua sampai terkecil Tuhan. Kau berkati senantiasa, terus berikan kesehatan. Kau tambahkanlah hikmat melipat Tuhan. Bahkan Tuhan terus Kau berkati senantiasa. Amen. Usaha yang ada untuk jemaat ini Tuhan. Kau berkati senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, dari sekolah minggu sampai IU, profesi, PBI, bahkan ada yang komsel-komsel Tuhan. Kami akan buka rumah-rumah yang akan rindu, akan buka komsel Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati senantiasa, biarlah Tuhan jemaat ini semakin dewasa, semakin bertumbuh. Terus Tuhan, biarlah Tuhan dengan pengajaran-pengajaran Bapak Gembala Tuhan. Kau berkati senantiasa Tuhan, firman-firman yang ditaburkannya Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, berikan terus kesehatannya Tuhan, bahkan senantiasa Tuhan. Terus Kau berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati dari ibadah raya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan senantiasa siapapun yang bertugas Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan terus Tuhan senantiasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Sarah. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlambat, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itu hanya hidupku, yang berkata
Mari Ibu Mila akan berdoa untuk menerima renungan pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Bapak, kami berikan kami kesehatan Tuhan dari bangun pagi sampai malam hari ini Tuhan. Semoga kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, kami terima dalam hati kami bisa menjalankannya Tuhan. Kami tahu Bapak, biar setiap firman yang tumbuh dalam hidup kami Tuhan menjadi loh hati kami, untuk kami bisa berjalan dengan Engkau Tuhan, melihat apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kau berkati Tuhan, Pak Gembala Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang disampaikan Bapak, biar Kudus-Mu Tuhan yang berbicara Tuhan. Kau pakai Tuhan lidah bibir Gembala Tuhan untuk bisa menyampaikan yang apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Bapak untuk kami bisa mendengar apa yang menjadi tema bagi setiap hidup kami Tuhan, untuk kami bisa sama-sama berjalan Bapak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mila. Tema malam hari ini, Tuhan hadir di bait suci. Pembacaan Alkitabnya di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 1 sampai yang kedua. Yang pegang Alkitab atau punya bahan, silahkan kita akan baca sama-sama. 2 Tawarikh 6 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Nah, dalam sejarahnya memang sewaktu bait Allah itu belum terbangun secara fisik, memang Tuhan itu memang memutuskan untuk diam di dalam kekelaman, maksudnya belum ada tempat yang khusus begitu. Dan akhirnya ketika Salomo sudah membangun itu, dia katakan bahwa aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Saya percaya bahwa rumah Tuhan memang harus ada untuk membuat kita berkumpul. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu memang maha hadir di saat kita sendirian, di saat kita di rumah, saat kita di perjalanan, di saat kita ada di manapun, di pesawat, di bus, di kereta api, atau sedang naik mobil atau naik motor, pribadi maupun umum. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tetapi ada juga kepentingan untuk kita ada satu tempat ibadah, karena di tempat itulah kita bersekutu, kita saling satu dengan yang lainnya. Terutama kita saling membangun satu dengan yang lain. Tentunya setiap pertemuan, setiap ketemu itu situasi kita akan berbeda-beda. Dan bagi orang yang telah menang, kita sharing tentang pengalaman hidup kepada yang masih bergumul. Dan itulah fungsinya gereja. Dalam persekutuan itu kita diatur saudara sekalian. Mulai dari awal salam shalom, sampai kepada doa pembukaan, sampai kepada pujian penyembahan, kepada pemberian kolekte maupun mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan informasi sepekan dalam gereja, sampai kepada doa berkat dan kemudian bubaran, kita itu sama-sama. Tetapi kalau di rumah saya pikir kita susah untuk menertibkan dengan cara yang seperti itu ya. Jadi kalau secara pribadi di rumah ya kita urutannya mungkin akan berbeda-beda seperti itu ya. Tapi kepentingan untuk bersekutu dalam ibadah tetap dibutuhkan untuk kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan tanpa gangguan. Saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti, kita diingatkan akan perkataan Salomo dalam peresmian bait suci. Ia menyatakan bahwa Tuhan selama ini telah memilih untuk diam dalam kekelaman, namun kini berkenan menetap di rumah yang didirikan baginya.
mana kekelaman dalam kehidupan kita, kekelaman seringkali melambangkan masa-masa sulit, masa-masa adanya ketidakpastian atau pergumulan dalam hidup. Saya ulang, kekelaman seringkali melambangkan masa-masa sulit, ketidakpastian atau pergumulan dalam kehidupan kita. Dan juga kategori pada hari ini, masa-masa di mana kita nggak bisa ibadah ke gereja karena alasan-alasan tertentu, karena kita memang sedang sakit, karena kita tidak bisa sampai ke gereja, karena macet mungkin, karena perdana Car Free Day mungkin begitu, dan membuat kita terhambat. Nah, itulah masa-masa kelam rohani kita. Tetapi saya percaya ketika tidak disengaja, Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita. Dalam artian bahwa itu memang pertama tidak disengaja, yang kedua dengan tulus memang memohon ampun kepada Tuhan, karena memang ibadah kita cuma sekali saudara sekalian, dan saudara berusaha untuk tetap setia, tetapi oleh karena situasi tidak bisa, dan masa-masa seperti itulah Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Amin. Namun ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak menjauh dari situasi kekelaman tersebut. Saudara sekalian, saya ingatkan bahwa di dalam kekurangan kita, masa-masa yang kelam dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Jadi Tuhan itu selalu ada bersama kita di saat kita sehat, di saat kita sakit, di saat ada duit, banyak duit, ataupun ketidakadaan uang yang cukup begitu. Di saat kita namanya masih harum, termasyur, oleh karena kita sempat ada di posisi pekerjaan yang bagus, dan saat kita pensiun pun saya percaya bahwa Tuhan tetap baik sama kita sekalian. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Justru Ia hadir dan diam di sana bersama kita. Kita percaya di saat dimanapun kita berada, di saat di rumah, senda gurau dengan teman-teman sekeluarga, maupun ketika ada di rumah sakit, saya percaya Tuhan hadir di situ. Dan tidak nyaman memang ada di rumah sakit itu, meskipun rumah sakit yang begitu mewah, tetapi orang bilang ya rumah sakit, meskipun tidurnya dengan kamar yang VIP mungkin, dengan fasilitas yang wah yang luar biasa, kayaknya lebih nyaman di rumah sendiri, meskipun rumah kontrakan, rumah petakan seperti itu. Tetapi kata orang lebih nyaman seperti itu. Karena di rumah sakit yang nyaman itu tentunya satu hal yang tidak nyaman, duitnya yang nggak nyaman saudara sekalian. Nah, syukuri yang ada saudara sekalian, jangan pernah iri hati dengan orang lain. Semua orang punya prosesnya, dan saya percaya semua orang punya kemuliaannya sendiri-sendiri. Jangan pernah ngiri dengan siapapun. Teman-teman semuanya tidak boleh ngiri dengan kami. Kami pun juga tidak boleh ngiri dengan Bapak Ibu sekalian. Semua kita ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Tetapi saya percaya setiap kita punya sidik jari sendiri yang membuat kita punya jalan masing-masing. Bagaimana kita bergumul dan juga dimuliakan. Hati kita sebagai kediaman Tuhan. Salomo membangun bait suci sebagai tempat kediaman Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan ingin berdiam di tengah umat-Nya. Demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan rindu berdiam di hati yang terbuka dan bersedia menerimanya, bahkan di tengah kekelaman hidup. Saya ulang lagi bahwa di saat kita yang begitu sangat terpuruk, di titik terendah, saya percaya Tuhan ingin masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengetok pintu dengan lembutnya, sampai betul-betul kita membukakan pintu hati kita, supaya Tuhan hadir dan memberkati dan menyertai kita sekalian. Renungkanlah, apakah saat ini Anda sedang mengalami masa-masa kekelaman atau ketidakpastian?
Nah, saya percaya setiap kita pernah atau sedang ataupun akan mengalami masa-masa kelam, segala sesuatu tidak pasti, dan rasanya besok akan seperti apa kita juga nggak tahu, saudara sekalian. Dan sama-sama kita nggak maha tahu, kita tidak tahu, kita bisa merencanakan sesuatu. Tetapi ketika rencana itu diimbangkan dengan yang lain-lain, situasi orang, situasi keadaan di kendaraan umum atau di tempat umum, tentunya rencana kita itu bisa gagal total, saudara. Jadi sama persisnya kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari, ya. Percayakah Anda bahwa Tuhan hadir dan berdiam bersama Anda dalam situasi tersebut? Nah, ini catatannya, saudara. Saya ingatkan untuk yang terakhir ini, bahwa jangan sampai kita berpikir ketika kita duit banyak, selalu sehat, anak-anak baik semuanya, dan keluarga besar juga baik semuanya, baru ini Tuhan hadir. Tetapi ketika saudara mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya, kesusahan hidup, dan saudara berkata bahwa Tuhan tinggalkan saya. Jangan pernah kita berbicara seperti ini, karena Tuhan punya masa-masa untuk mendidik kita. Tuhan punya masa-masa untuk memberkati kita. Saya teringat dengan kisah tentang Yusuf. Yusuf diizinkan dari masa-masa kemanjaannya, dimanja sama orang tua. Dan juga Tuhan izinkan untuk dia menderita, disakiti oleh abang-abangnya. Lalu dia dijadikan budak, dijual. Kemudian dia ada di rumah yang mewah, kemudian difitnah sampai dia masuk penjara. Dan kita tahu bahwa ternyata di penjara itulah masa di mana batu loncatan itu terjadi di situ. Mulai disitulah Tuhan tunjukkan kuasa mujizatnya. Akhirnya betul-betul si Yusuf itu diangkat sampai menjadi pemimpin di negara lain. Dan itu kan tidak pernah diduga oleh Yusuf sendiri mungkin, atau mungkin dia juga bisa menduga. Karena dia pernah memimpikan itu, saudara sekalian. Tetapi seluruh abang-abangnya dan keluarganya nggak tahu persis bagaimana jalan hidupnya seperti itu. Bahkan sampai akhirnya Yusuf itu katakan bahwa enggak lah, jangan engkau merasa bahwa saya akan membalas dendam kepadamu, tidak. Kau mereka-rekakannya yang jahat, tetapi Tuhan Allah yang mereka-rekakannya menjadi sebuah kebaikan. Jadi aku diutus duluan untuk menjadi penolong bagi kalian, bahkan satu bangsa yang besar. Nah, saudara sekalian, mari hari-hari ini jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain, tetapi tetaplah percaya bahwa ada waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita sekalian. Isi doa kita adalah, Tuhan yang Maha Hadir, terima kasih karena Engkau tidak menjauh di saat hidup kami gelap dan penuh ketidakpastian. Saya percaya situasi apapun juga Tuhan tidak pernah jauh dengan kita. Yang jauh dengan kita itu mungkin saudara-saudara kita. Yang jauh dari kita itu mungkin teman-teman seiman kita, saudara. Tetapi teman-teman seiman, orang-orang Kristen tidak pasti bahwa itu sama dengan Yesus, tidak. Tetapi Yesus adalah Yesus yang setia. Biarkan orang lain tidak peduli dengan kita. Yang penting Tuhan Yesus peduli dengan kita. Kita jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Kalau kita merasa sudah benar, tetapi yang kita pegang adalah apa kata Tuhan tentang hidup kita. Amin. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan berdiam bersama kami, memberikan penghiburan dan kekuatan. Saya percaya fungsi Tuhan untuk menjadi penghibur itu saat kita sedih. Fungsi Tuhan sebagai penolong saat kita memang butuh pertolongan. Fungsi Tuhan yang memberkati kita akan terlihat, terasa ketika kita memang menghadapi kekurangan. Dan untuklah kita bertanya kembali, kenapa Tuhan izinkan masalah bertubi-tubi datang di hadapan saya, di dalam keluarga saya? Apakah Tuhan tidak cinta sama saya?
Apakah Tuhan lebih cinta kepada orang itu, lebih cinta kepada keluarga Bapak Gembala, lebih cinta kepada keluarga itulah. Mari saudara sekalian, setiap kita punya masanya sendiri. Ada masa pergumulan dan juga ada masa untuk kita dimuliakan. Yang penting tetap setia kepada Tuhan. Tetap menjadi orang baik apapun keadaan kita. Yang terakhir kita minta tolong kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu dan membiarkan Engkau membangun kediaman di hati kami. Senantiasa kita harus sadar bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tandanya apa saudara? Kalau saudara merasa ada sesuatu yang saudara lakukan, ada kesalahan, dan saudara tidak nyaman, tidak ada damai kata orang Kristen, tidak ada sejahtera, tidak ada kemerdekaan, artinya bahwa Roh Kudus masih ada dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan masih hadir di dalam kehidupan kita. Kalau orang sampai tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat, pokoknya habis melakukan kejahatan juga everything is fine-fine saja, dipertanyakan, adakah hati nurani yang baik yang masih ada dalam hatinya? Mari saudara sekalian, kita tetap mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetap semangat ya teman-teman sekalian. Malam hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan tutup ibadah malam hari ini, ya. Kita nggak bisa sharing, dan saya berharap kapan kita bisa ketemu di Komsel, kita bisa sharing sama-sama saudara sekalian. Kalau seperti ini kayak monolog seperti ini ya, kita nggak ada waktu untuk bisa sharing sama-sama. Tetapi pesan saya setelah ini saudara nanti bisa baca ulang bahan yang saya sharekan di grup itu. Dan juga kalau saudara lebih punya waktu lagi, dengarkan rekamannya nanti ya di YouTube begitu. Puji Tuhan, kita akan akhiri pada saat malam hari ini ya. Ku kagumi caramu mencintai, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang andalkan di setiap hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami. Kami mendoakan Tuhan untuk keluarga Ibu Ika yang sebentar lagi akan kembali ke Depok. Kiranya anugerah Tuhan menyertai keluarga ini Tuhan. Dan juga menyerahkan pula untuk keluarga Ibu Grace, Pak Marcel Tuhan, yang juga akan ke Jakarta dan mampir ke tempat kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan. Dan menyerahkan anak kami Fani juga Tuhan, yang beberapa hari ada di Solo dan juga ada di Depok ini, dan besok akan kembali ke Kupang. Kiranya Tuhan akan berkati perjalanan yang baik, yang dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga jemaat GBS 56. Segala usaha mereka diberkati, toko warung diberkati oleh Tuhan, dan juga pekerjaan dilindungi diberkati oleh Tuhan. Berikan rasa yang nyaman dalam pekerjaan mereka Tuhan. Dan yang sekolah, kuliah, Tuhan akan berikan
pemikiran yang baik, otak yang cerdas, supaya melalui ini Tuhan, orang tua juga dibantu, nama Tuhan dipermuliakan olehnya. Dan kami menyerahkan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, sakit di hal kaki, di hal tangan, di hal kedalaman badan mereka, dan juga sampai kepada ujung kepala, saraf-saraf, otak semuanya, dan juga tulang, kulit, atau apapun yang melekat di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan ciptakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami kurang menjaga kesehatan di masa-masa yang lalu. Ampuni kami Tuhan apapun yang kami makan dan minum, apa yang kurang daripada istirahat kami, yang membuat itu semuanya akhirnya kami tuai hari-hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kiranya Tuhan akan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan jikalau Tuhan izinkan semua penyakit itu terjadi atas kami, kami percaya seperti Ayub yang Tuhan izinkan, maka Tuhan kasih kekuatan yang baru. Kiranya kekuatan daripada Tuhan melimpah atas seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak baby, anak-anak pemuda remaja, anak-anak dewasa, dan juga orang-orang dewasa, keluarga-keluarga muda, dan juga opa-oma kami yang sudah sepuh. Kami serah dalam tangan Tuhan. Menyerahkan Tuhan untuk seluruh pelayan di gereja kami, menyerahkan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Ampuni setiap kami yang kurang layak dan berkenan di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan malam hari ini menyerahkan untuk kegiatan kami untuk kenaikan dan juga doa 10 malam, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami lakukan dengan cara Zoom, kami percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan atas semuanya. Dan malam hari ini, seluruh apapun yang kami sudah kerjakan pada hari ini, yang belum selesai, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja. Dan kami percaya pula Tuhan bahwa malam hari ini sejahtera, damai yang daripada Tuhan melimpah atas kami, membuat kami bisa istirahat dengan baik, dan kemudian besok pagi kami boleh bangun dengan fresh oleh karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang telah ikuti Zoom ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu. Mari angkat tangan semuanya. Kiranya malam hari ini berkat Tuhan melimpah atas kita, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Silakan buka mic masing-masing, kita tegur sapa saudara sebelum selesai 2 menit ini. Terima kasih kehadirannya.